intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya WA. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua Teteh sama Om kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk nggak ada live YouTube tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Nggak ada live apapun. Jadi itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia mau bentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, seharusnya yang namanya kita tamu diundang diperlakukan dengan baik. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di Lois Reaction. Ya, di video kali ini kita akan mendengar tanggapan dari Pratiwi Novianti atau TNOV ini mengenai pertemuan mediasi yang kemarin ini akhirnya tidak mencapai kesepakatan mengenai kisru permasalahan uang donasi Agus Salim ini, dimana ya seperti kita tahu Pratiwi Novianti ini tidak sepakat soal draft yang dibuat oleh pengacaranya ini, dalam hal ini omnya sendiri Pak Brian, yang seperti kita tahu akhirnya omnya Pratiwi Novianti ini Pak Brian ini mengundurkan diri menjadi kuasa hukum, dan menariknya ini ia membelot ke pihak Agus, dan ini siap-siap aja ya dibully habis-habisan oleh netizen kita yang budiman, dicap sebagai seorang pengkhianat. Oke, dan kita akan langsung mendengarkan tanggapan dari Pratiwi Novianti terkait pertemuan kemarin yang akhirnya tidak mencapai kesepakatan, dan Pratiwi Novianti ini memilih untuk walk dari ruangan pertemuan tersebut. Dan ini jujur, tindakan Pratiwi Novianti ini sudah tepat dan benar ya, karena di pertemuan tersebut mungkin teman-teman sudah menyaksikan videonya, dimana kita dapat melihat dengan jelas Pratiwi Novianti ini sangat tertekan dan sampai-sampai dibentak oleh kuasa hukumnya Agus Salim ini, dalam hal ini adalah Pak Abbas, sampai-sampai ditunjuk-tunjuk. Wow, luar biasa ya. Dan menurut kalian ini pengacara apa preman sih? Apalagi membentak dan menunjuk-nunjuk seorang perempuan di depan publik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan seperti apa tanggapan dari Pratiwi Novianti mengenai pertemuan kemarin yang akhirnya deadlock dan tidak mencapai kesepakatan mengenai permasalahan uang donasi Agus Salim ini. Terang dari permasalahan Agus Salim ini. Alhamdulillah sudah ada. Tadi pada saat di dalam kita silaturahmi ya sama Gusmen, sama Wamen terkait yang berita yang sekarang sedang adanya kisruh. cukup memuaskan kan? Sangat memuaskan. Poin-poinnya mungkin ada bisa dijelasin? Jadi poin-poin ini intinya diakomodir gitu kan, negara hadir dalam polemik ini, dan ya kita ikuti prosesnya aja ya gitu. Tadi kan Gusmen udah sampaikan gitu kan, kurang lebih sama gitu. Mungkin soal perdamaian kemarin ramai kan Tenopi sampai wall out, itu kenapa sih, mungkin kalau boleh tahu? Saat ini aku belum bisa jawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya WA. Apakah terkait? Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan, dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu, dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu nggak diakomodir gitu, itu aja sih. Saat intimidasi teh kemarin karena kan cowok-cowok semua kata cewek Enggak kan, sendiri. ya kalau itu nanti persepsinya masing-masing lah. Kan kita juga ada di sebelah TT, kita laki-laki juga. Teh terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri, katanya memang itu Sudah disetujui Tenovi. Tenovi sudah tahu seperti apa. Oh kalau TT sendiri
memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisannya draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft TT di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya TT yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan TT seperti itu, kemauan TT sebagai klien seperti itu. Tapi dengan itu kan sebelum draft itu final untuk mau dirembukin kan sebelumnya sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit ini. Enggak, dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin-poinnya aja gitu kan. Kalau terkait yang normatif tadi kan kalau nggak salah udah dijelasin ya sama Om di pressconnya gitu kan, itu normatif bahasa hukumnya Om. Tapi substansinya itu ada yang memang tidak disepakati di meja bundar itu. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua TT sama Om, kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube, kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk, nggak ada live YouTube, tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan, dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh, berarti memang harus terbuka ya? Harus dong, kan waktu ada media juga ya? Kita terbuka kan, dan kita berharap pada saat mediasi kedua juga sama sebenarnya. Tapi Nah ini sebelumnya perkenalkan, ini baru kami dari Setara, boleh diperkenalkan dulu. Saya Dina Riantina, pengacara baru ya yang siap mendampingi Pratiwi Novianti ini. Kami dari Setara Institute yang Dan kira-kira menurut kalian guys cukup meyakinkan nggak ya soal kemarin Bang untuk Brian mengundurkan diri melindungi sebagai dan pengacara membackup seorang Pratiwi Novianti ini? Ya, seperti kita tahu aku mewakili kemarin ini ini pengacaranya Pratiwi Novianti ini tidak ada aksi ataupun tindakan ya untuk melindungi kliennya tersebut. Dalam hal ini Pratiwi Novianti sampai-sampai dibentak dan intimidasi oleh kuasa hukumnya Agus Salim ini. Ya kita lihat aja ya seperti apakah kuasa hukum yang baru ini yang ditunjuk oleh Pratiwi Novianti ini, apakah cukup meyakinkan. Ya kita lihat saja ya. Itu sudah berkomunikasi kepada Om, kita saling bermohonan maaf lah ya atas kesalahpahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari TT sendiri nggak ada masalah lah gitu kan ya gitu ya. Cuma teman-teman media bisa ini aja jalan sendiri aja. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Klausul 7 turunan itu kan nggak ada. Dari Bang Parat turunan itu kan memang postingan Bang Denso ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi, karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu, itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa, karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC, yang di JC 100 sampai 200 juta. Iya, gitu. Itu kita udah tahu. Gitu. Nah ini kan Bang Parat sudah membantah Bang soal klausul itu kan bukan dia yang bikin dari pihak itu katanya. Kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhad itu sempat menghubungi saya minta nomor Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu gitu kan ya, itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan ada revisi yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu, karena memang
ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Biar disebut biar karakter PFA. Iya ya. Gimana Ger? Dan Iya. apa ya, terkait juga lu sebagai pengacara mungkin Iya. tidak. Ya nggak apa-apa, kita kan di sini kan memang dari awal saya itu diposisikan memang di sini sebagai pengurus yayasan gitu kan dalam kasus ini. Bang Farhad pun juga udah pernah kita surati dan beliau juga sudah somasi saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau emang mau seperti itu ya silakan aja, kan masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mengklarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau memang. Kemarin. Iya. Oke, Teh Nopi, soal tantangan dari Alvin Lim gimana Teh yang 3 miliar itu? Lu nggak Gimana Teh? Makin banyak itu yang tuh nggak masuk. relevan Itu nggak relevan. sama yang hari ini kemana-mana. Teteh sendiri gimana sih banyak Ngeliatnya. pihak yang masuk Melebar kemana-mana maksudnya Teh? Maksudnya kan ada yang positif ada yang negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah Gusmen udah turun, ya ini kan udah mau mengerucut, itu aja kayak. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, Ya, Bu apapun itu, Dirjen. Bu Dirjen. Semuanya kita ikutin arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Itu aja. Tapi mungkin soal ini kan sampai donasi ini kan sampai digugat juga ya ke pengadilan, ini gimana Teh? Reaksi Teteh gimana Reaksinya pada seperti apa? donatur? Itu haknya donatur, boleh, nggak ada masalah. Itu bergulir pun ya nggak masalah, kita nggak boleh, kan orang mau lapornya tadi boleh, orang mau gugat juga boleh kan, kita nggak boleh larang lah. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staf saya dan orang-orang pengelola yayasan, silakan. Kita bersedia dengan senang hati. Mungkin itu aja. Ada lagi? Mungkin apa sih yang diinginkan, karena kan ingat Teteh tuh kayak capek banget ngurusin ini satu orang. Sampai berapa bulan-bulan Teh? Berbulan-bulan ya Teh. Betul, ini sekitar 2 bulan ya Iya. sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal-hal seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia mau bentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, seharusnya yang namanya kita tamu diundang diperlakukan dengan baik. Terakhir Teh, ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD. Tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut, sempat gak ngobrol 4 mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen gitu? Oh udah Kita udah berjalan pengobatannya berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, teleponan, terus Kita ke rumah dampingin sakit ke pun rumah didampingi, sakit. nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah kan semenjak Ada. ya, Itulah kan. Ini kalau menurut saya pribadi, ya yang sangat cocok menjadi kuasa hukum Pratiwi Novianti ini ya mungkin Bang Pablo Benua plus seorang Denny Sumargo. Dan saya nilai keduanya ini sangat cocok ya, bisa mengimbangi ocehannya FA. Gimana menurut tanggapan kalian guys? Nah, kita berharap semoga permasalahan uang donasi ini segera berakhir dan damai antara kedua kubu, kedua belah pihak, baik dari pihak Agus Salim maupun Pratiwi Novianti. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois EC Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.